Aku tak pernah menyangka, rumah yang berdiri kokoh di hadapanku ini, rumah yang kubangun dari nol dengan segala keterbatasan, air mata, dan doa panjang di setiap malam, justru akan menjadi sumber luka terdalam dalam hidupku. Setiap sudutnya menyimpan kenangan perjuangan, dari dinding yang dulu hanya berupa bata kasar, hingga kini berdiri rapi dengan cat pilihan yang kupilih sendiri. Aku masih ingat bagaimana aku menabung sedikit demi sedikit, bahkan harus menahan keinginan sederhana hanya untuk melihat rumah ini berdiri sempurna. Bagiku, rumah ini bukan sekadar bangunan, ini adalah simbol harapan, keamanan, dan masa depan. Namun, perlahan semuanya berubah sejak sikap suamiku mulai terasa asing. Dulu dia adalah sosok yang hangat, selalu pulang dengan senyum dan cerita. Tapi beberapa bulan terakhir, semuanya berbeda. Ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang tak pernah benar-benar jelas. Wajahnya lelah, tapi bukan lelah karena bekerja, melainkan seperti menyembunyikan sesuatu. Tatapannya mulai menghindar, bahkan sekedar berbicara denganku pun terasa seperti beban baginya. Aku mencoba menepis kecurigaan itu. Aku ingin percaya bahwa ini hanya fase, mungkin tekanan pekerjaan, atau masalah lain yang belum ia ceritakan. Tapi semakin aku mencoba memahami, semakin aku merasa dijauhkan. Ia jarang makan bersamaku, jarang bertanya kabarku, bahkan kadang tidak pulang tanpa pemberitahuan. Perubahan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Yang membuat segalanya semakin mengganggu adalah kehadiran ibu mertuaku. Biasanya ia jarang datang, tetapi belakangan ini ia sering sekali muncul tanpa kabar. Awalnya aku berpikir mungkin ia hanya ingin mengunjungi kami, namun lama-kelamaan aku menyadari ada sesuatu yang janggal. Setiap kali ia datang, ia selalu mengajak suamiku berbicara secara tertutup. Mereka sering berbisik di sudut rumah, menghentikan percakapan saat aku mendekat, dan berpura-pura biasa saja, seolah tidak ada yang disembunyikan. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Rumah yang kubangun dengan sepenuh hati, kini terasa penuh rahasia yang tak ku mengerti. Aku sering terbangun di malam hari, menatap langit-langit kamar sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik sikap mereka. Naluriku sebagai seorang istri mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Namun di balik semua kegelisahan itu, aku memilih untuk diam. Bukan karena aku lemah, tetapi karena aku ingin memastikan segalanya dengan pasti. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Aku tidak ingin membuat keributan tanpa kebenaran. Aku hanya bisa menunggu, mengamati, dan menahan rasa sakit yang perlahan menggerogoti hatiku. Aku tidak tahu bahwa diamku justru akan membawaku pada kenyataan yang jauh lebih pahit dari yang pernah kubayangkan. Malam itu menjadi titik balik dalam hidupku. Sebuah malam yang awalnya terasa biasa saja, namun berubah menjadi awal dari terbongkarnya semua pengkhianatan yang selama ini tersembunyi rapi. Aku terbangun karena rasa haus, lalu berjalan perlahan menuju dapur. Rumah dalam keadaan gelap, hanya diterangi lampu kecil dari ruang tamu. Suasana begitu sunyi, tetapi justru disitulah aku mulai mendengar suara pelan yang tidak seharusnya ada di jam seperti itu. Langkahku terhenti ketika aku dengar suara suamiku dan ibu mertuaku berbicara dengan nada serius. Mereka tidak berada di kamar, melainkan di ruang tengah. Aku tidak berniat menguping, tetapi entah kenapa, ada dorongan kuat dalam diriku untuk tetap diam di balik dinding, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Dan keputusan itulah yang mengubah segalanya. Pokoknya rumah itu harus segera dijual. Suara ibu mertuaku terdengar tegas, tanpa ragu sedikit pun. Aku membeku. Jantungku langsung berdegup kencang, seakan ingin keluar dari dadaku. Rumah? Rumah yang mereka maksud? Rumah ini? Dia nggak akan tahu kalau kita urus cepat. Jawab suamiku dengan suara pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Lagi pula kita butuh uang itu sekarang. Tanganku mulai gemetar. Nafasku terasa berat. Aku berusaha tetap diam meskipun hatiku sudah berteriak marah dan kecewa. Wanita itu sudah menunggu. Kamu nggak bisa terus menunda. Kalau mau hidup baru ya harus berani ambil langkah. Wanita itu.
Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk tepat ke jantungku. Semua potongan kejanggalan selama ini tiba-tiba menyatu. Perubahan sikap suamiku, jarangnya ia pulang, sikap dinginnya, semua kini terasa jelas. Ada orang lain dalam hidupnya. Dan lebih menyakitkan lagi, ibu mertuaku mengetahui semuanya, bahkan mendukungnya. Aku menahan air mata yang hampir jatuh. Tubuhku terasa lemas, tapi aku tetap memaksakan diri untuk berdiri. Aku ingin mendengar semuanya sampai akhir, meskipun setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti menghancurkan hatiku berkeping-keping. Minggu depan calon pembeli datang, kata suamiku lagi. Kalau semuanya lancar, kita langsung deal. Bagus, jawab ibu mertuaku puas. Semakin cepat, semakin baik. Jangan sampai dia curiga. Aku menutup mulutku agar tidak mengeluarkan suara. Saat itu juga, aku sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Aku bukan hanya dikhianati oleh suamiku, tetapi juga dianggap tidak berarti. Mereka merencanakan semuanya tanpa sedikit pun memikirkan perasaanku, tanpa menghargai bahwa rumah ini adalah hasil perjuanganku. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Air mataku akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Tapi di balik tangisan itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Rasa sakit yang awalnya menghancurkan, perlahan berubah menjadi tekad. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku begitu saja. Jika mereka punya rencana, maka aku akan punya rencana yang jauh lebih besar. Sejak malam itu, aku berubah. Bukan menjadi lemah, tetapi justru menjadi jauh lebih tenang. Tenang yang penuh perhitungan. Air mata yang sempat jatuh tidak lagi menguasai diriku. Aku menyadari satu hal penting. Jika aku bertindak gegabah, mereka akan semakin mudah menjalankan rencana mereka. Maka, aku memilih untuk diam, berpura-pura tidak tahu apapun. Seolah aku masih menjadi istri polos yang bisa mereka tipu dengan mudah. Setiap hari, aku memperhatikan gerak-gerik mereka. Suamiku masih bersikap dingin, tetapi kini aku tidak lagi bertanya. Aku justru memberinya ruang, membuatnya merasa aman dengan kebohongannya sendiri. Ibu mertuaku pun semakin sering datang, dan aku menyambutnya seperti biasa. Tersenyum, menyuguhkan teh, bahkan sesekali berbincang ringan. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik sikapku yang terlihat normal, aku sedang mengumpulkan potongan demi potongan kebenaran. Aku mulai membuka kembali semua dokumen penting yang kusimpan rapi selama ini. Sertifikat rumah, bukti pembayaran, hingga dokumen awal pembelian. Tanganku sempat bergetar, bukan karena takut, tetapi karena menyadari betapa berharganya semua yang hampir saja mereka rampas dariku. Aku membaca setiap detail dengan teliti, memastikan tidak ada satupun celah yang bisa mereka manfaatkan. Hari demi hari, aku semakin yakin bahwa mereka benar-benar serius dengan rencana itu. Suamiku mulai sering menerima telepon di luar rumah, berbicara dengan nada pelan dan penuh kehati-hatian. Beberapa kali aku melihatnya bawa berkas, dan sekali waktu, aku sempat melihat sekilas isi dokumen yang tampak seperti draft perjanjian jual-beli. Hatiku sempat bergetar, tetapi aku menahan diri, belum waktunya. Aku juga mulai mengumpulkan bukti secara diam-diam. Setiap percakapan yang mencurigakan, setiap dokumen yang sempat kulihat, bahkan jadwal kedatangan calon pembeli yang tanpa sengaja kudengar, semuanya kusimpan dalam ingatanku. Bahkan sebagian kucatat dengan rapi. Aku tidak ingin hanya bergantung pada emosi. Aku ingin memastikan bahwa saat waktunya tiba, aku memiliki kekuatan yang tidak bisa mereka bantah. Di sisi lain, aku juga mulai mempersiapkan diriku secara mental. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa orang yang selama ini kupercayai sepenuh hati justru menjadi orang yang berusaha menghancurkanku. Tapi aku sadar, jika aku terus terjebak dalam kesedihan, aku akan kalah sebelum bertindak. Aku harus kuat. Bukan hanya untuk mempertahankan rumah ini, tetapi juga untuk mempertahankan harga diriku. Diamku bukan lagi sekedar menahan rasa sakit. Diamku adalah strategi. Aku membiarkan mereka merasa unggul, merasa bahwa semuanya berjalan sesuai rencana mereka.
Aku ingin mereka sampai di titik paling percaya diri. Titik di mana mereka tidak lagi waspada. Karena disitulah aku akan menghentikan semuanya dalam satu langkah yang tak pernah mereka bayangkan. Dan semakin hari, aku semakin yakin bahwa saat itu akan segera tiba. Kebenaran akhirnya semakin jelas saat aku benar-benar menelusuri status kepemilikan rumah ini secara resmi. Dengan membawa semua dokumen yang kumiliki, aku mendatangi kantor pertanahan dan memastikan langsung data yang terdaftar. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Bagaimana jika ternyata ada sesuatu yang sudah mereka ubah tanpa sepengetahuanku? Bagaimana jika aku sudah terlambat? Namun saat petugas menunjukkan data yang tertera, aku menarik napas panjang. Nama yang tercantum sebagai pemilik sah rumah ini adalah namaku. Sepenuhnya milikku. Tidak ada nama suamiku. Tidak ada keterlibatan siapapun selain diriku. Saat itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa sedikit lega. Setidaknya secara hukum, mereka tidak memiliki hak apapun atas rumah ini tanpa persetujuanku. Namun rasa lega itu tidak berlangsung lama, karena aku tahu keserakahan seringkali membuat orang nekat melakukan apa saja, bahkan hal yang melanggar hukum sekalipun. Dan benar saja, kecurigaanku terbukti. Beberapa hari setelahnya, aku tanpa sengaja menemukan sebuah percakapan di ponsel suamiku yang tertinggal di meja. Awalnya aku ragu untuk membuka, tetapi rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk melindungi diriku mengalahkan segalanya. Di sana, aku melihat pesan-pesan antara suamiku dan seseorang yang diduga adalah calon pembeli. Mereka membicarakan harga, waktu pertemuan, bahkan rencana untuk mempercepat proses transaksi. Yang membuatku semakin terkejut, mereka seolah yakin bahwa semua bisa dilakukan tanpa hambatan. Suamiku bahkan menulis, "Tenang saja, urusan tanda tangan bisa diatur." Kalimat itu membuat darahku mendidih. Bagaimana mungkin dia berpikir bisa menjual sesuatu yang bukan miliknya? Seberapa jauh dia berani melangkah hanya demi wanita itu? Aku menutup ponsel itu dengan tangan bergemetar. Rasa marah, kecewa, dan sakit bercampur menjadi satu. Namun di tengah semua itu, pikiranku justru semakin jernih. Mereka sudah terlalu jauh melangkah. Dan itu berarti aku juga harus bergerak lebih cepat. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar masalah rumah. Ini tentang pengkhianatan, tentang penghinaan terhadap diriku, dan tentang usaha mereka untuk menghapus keberadaanku dalam hidup ini. Jika aku membiarkan ini terjadi, aku bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Namun mereka membuat satu kesalahan besar. Mereka meremehkanku. Mereka mengira aku tidak tahu apa-apa. Mereka mengira aku hanya akan diam dan menerima semua keputusan mereka. Padahal tanpa mereka sadari, setiap langkah yang mereka ambil justru semakin memperkuat posisiku. Aku menggenggam erat dokumen yang kumiliki dan berjanji dalam hati. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan membiarkan rumah ini jatuh ke tangan orang lain, dan yang paling penting, aku akan memastikan bahwa rencana mereka hancur total tepat di saat mereka merasa paling dekat dengan keberhasilan. Karena permainan ini belum selesai, dan sekarang giliran aku yang memegang kendali. Setelah semua bukti mulai terkumpul dan kebenaran semakin jelas di hadapanku, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa menghadapi ini sendirian tanpa perlindungan yang kuat. Ini bukan lagi sekedar konflik rumah tangga, tapi sudah menyentuh ranah hukum. Jika aku salah langkah sedikit saja, mereka bisa memutar balikan keadaan. Maka, tanpa sepengetahuan siapapun, aku mulai menyusun langkah yang jauh lebih serius. Pagi itu aku berpamitan seperti biasa, seolah hendak melakukan aktivitas harian. Namun, tujuanku berbeda. Aku langsung menuju kantor notaris yang dulu mengurus pembelian rumah ini. Setiap langkah terasa berat, tetapi juga penuh tekad. Aku tahu, di tempat inilah semuanya bisa mulai diamankan. Saat duduk di hadapan notaris, aku menceritakan semuanya secara rinci. Dari perubahan sikap suamiku, percakapan yang kudengar, hingga bukti-bukti yang berhasil kukumpulkan. Awalnya suaraku sempat bergetar, tetapi lama-kelamaan aku berbicara dengan lebih tegas. Aku tidak ingin terlihat lemah.
Aku ingin menunjukkan bahwa aku siap melindungi hakku. Notaris itu mendengarkan dengan serius, lalu mulai memeriksa dokumen yang kubawa. Ia mengangguk pelan sebelum akhirnya berkata bahwa secara hukum posisiku sangat kuat. Rumah itu sepenuhnya atas namaku, dan tanpa persetujuanku, tidak ada satupun transaksi yang bisa dianggap sah. Bahkan jika suamiku mencoba memalsukan tanda tangan sekalipun, itu justru akan menjadi masalah hukum yang besar baginya. Mendengar itu, hatiku sedikit lebih tenang. Namun aku tidak ingin hanya mengandalkan situasi. Aku ingin benar-benar menutup semua celah. Maka aku meminta bantuan notaris untuk menyiapkan surat pernyataan resmi yang menegaskan bahwa rumah tersebut tidak boleh diperjualbelikan tanpa kehadiranku dan persetujuanku secara langsung. Kami juga membahas kemungkinan terburuk jika mereka tetap nekat mencoba menjual rumah ini. Notaris menyarankan agar aku siap dengan langkah hukum lanjutan, termasuk laporan resmi jika terjadi pemalsuan atau penipuan. Semua itu terasa berat, tetapi aku tahu ini perlu. Setelah semuanya selesai, aku keluar dari kantor itu dengan perasaan yang berbeda. Aku tidak lagi merasa sebagai korban, aku merasa memiliki kendali. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun, aku tidak berhenti di situ. Aku juga mulai mempersiapkan diriku secara strategis. Aku menyusun semua dokumen dalam satu map khusus, memastikan semuanya mudah dijangkau saat dibutuhkan. Aku bahkan menyiapkan beberapa salinan untuk berjaga-jaga. Yang paling penting, aku tetap bersikap seperti biasa di rumah. Aku tidak menunjukkan sedikit pun perubahan. Aku masih tersenyum, masih melayani, masih berbicara seperti tidak terjadi apa-apa. Karena aku tahu, semakin mereka merasa aman, semakin besar kejutan yang akan mereka terima nanti. Aku tidak terburu-buru. Aku justru menunggu momen yang tepat. Dan aku tahu, momen itu sudah sangat dekat. Hari yang mereka rencanakan akhirnya tiba. Aku sudah mengetahuinya sejak beberapa hari sebelumnya. Hari di mana calon pembeli akan datang untuk melihat rumah sekaligus menyelesaikan kesepakatan. Sejak pagi, suasana rumah terasa berbeda. Suamiku terlihat lebih rapi dari biasanya. Sementara ibu mertuaku datang lebih awal dengan wajah penuh keyakinan. Aku memperhatikan semuanya dengan tenang. Mereka tidak menyadari bahwa aku tahu segalanya. Bahkan, mereka mengira aku akan pergi keluar seperti biasa. Dan aku memang berpura-pura melakukannya. Aku keluar rumah sebentar, memberi mereka ruang untuk merasa bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Namun sebenarnya aku tidak pergi jauh. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dari kejauhan, aku melihat seorang pria turun bersama rekannya. Kemungkinan besar calon pembeli yang selama ini mereka bicarakan. Mereka masuk ke dalam rumah dengan penuh antusias, disambut hangat oleh suamiku dan ibu mertuaku. Dari luar, aku bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di dalam. Mereka pasti sedang menjelaskan kelebihan rumah ini, membicarakan harga, dan meyakinkan bahwa semuanya aman. Mereka begitu percaya diri, seolah-olah rumah ini benar-benar milik mereka. Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Dengan langkah tenang, aku kembali masuk ke dalam rumah. Suara percakapan terdengar jelas dari ruang tamu. Mereka sedang berada di tahap serius, membicarakan kesepakatan akhir. Aku bisa merasakan ketegangan yang perlahan memuncak, bukan karena mereka, tetapi karena aku tahu dalam beberapa detik lagi semuanya akan berubah. Aku berdiri sejenak di depan pintu ruang tamu, menggenggam map berisi semua dokumen yang telah kusiapkan. Tanganku tidak lagi bergemetar, tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah keyakinan. Lalu, aku melangkah masuk. Semua mata langsung tertuju padaku. Suasana yang tadinya hangat mendadak membeku. Suamiku terkejut, bahkan sedikit panik. Ibu mertuaku mencoba tersenyum, tetapi jelas terlihat kaku. Sementara calon pembeli tampak bingung melihat kehadiranku. Aku tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Aku hanya berdiri di sana,
menatap mereka satu persatu, membiarkan keheningan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Di dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, ini bukan lagi tentang mempertahankan rumah. Ini tentang menunjukkan bahwa aku tidak bisa dipermainkan. Dan tepat di momen itu, aku tahu, permainan mereka akan segera berakhir. Langkah kakiku terdengar jelas di lantai ruang tamu yang tiba-tiba menjadi sunyi. Suasana yang sebelumnya penuh obrolan hangat, kini berubah menjadi tegang dalam sekejap. Aku bisa melihat raut wajah mereka satu persatu. Suamiku yang langsung pucat, ibu mertuaku yang mencoba menutupi keterkejutannya, dan dua orang tamu yang saling berpandangan bingung. Aku tetap berdiri tegak menggenggam map di tanganku dengan erat. Tatapanku tidak lagi ragu. Semua rasa sakit, marah, dan kecewa yang selama ini kupendam kini berubah menjadi ketegasan yang tidak bisa digoyahkan. Maaf, ucapku akhirnya, memecah keheningan. Suaraku tenang tetapi cukup tegas untuk membuat semua orang fokus padaku. Sepertinya ada hal penting yang perlu diluruskan sebelum pembicaraan ini dilanjutkan. Suamiku mencoba menyelah. Kamu ngapain di sini? Bukannya kamu... Aku mengangkat tangan, menghentikan ucapannya. Untuk pertama kalinya, aku tidak memberinya kesempatan untuk mengendalikan situasi. Aku tahu semuanya. Kataku pelan, tetapi penuh tekanan. Kalimat itu membuatnya terdiam. Wajahnya langsung berubah, antara panik dan tidak percaya. Ibu mertuaku pun mulai terlihat gelisah, matanya bergerak cepat, seolah mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Aku melangkah lebih dekat ke meja lalu meletakkan map yang kubawa di atasnya. Dengan gerakan perlahan namun pasti, aku membukanya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Aku sengaja melakukannya dengan tenang, membiarkan setiap detik terasa lebih lama, lebih menekan. Bapak-bapak, kataku sambil menatap calon pembeli. Saya rasa Anda berhak mengetahui fakta sebenarnya sebelum mengambil keputusan. Mereka terlihat semakin serius. Salah satu dari mereka mengangguk pelan, memberi isyarat agar aku melanjutkan. Aku menarik satu lembar dokumen, sertifikat asli rumah ini, lalu menunjukkannya. Rumah ini, lanjutku, secara sah terdaftar atas nama saya, bukan atas nama suami saya, dan bukan milik siapapun selain saya. Suasana kembali hening, tetapi kali ini lebih berat. Kata-kataku menggantung di udara, membawa makna yang tidak bisa diabaikan. Suamiku mencoba tersenyum kaku. Itu cuma masalah administratif, nanti juga bisa di... Tidak, potongku tegas. Ini bukan sekedar administratif, ini soal hukum. Aku bisa melihat perubahan ekspresi dari calon pembeli. Mereka mulai saling berpandangan, jelas merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu ibu mertuaku mulai terlihat tidak nyaman, tangannya menggenggam ujung bajunya dengan gelisah. Aku tidak berhenti di situ. Aku ingin memastikan tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk berbohong. Hari ini bukan hanya tentang mengungkap kebenaran. Hari ini adalah tentang mengambil kembali kendali yang selama ini mereka coba rebut dariku. Aku mengambil satu dokumen lagi dari dalam map, surat pernyataan resmi yang telah kusiapkan bersama notaris. Tanganku bergerak mantap, tanpa sedikit pun keraguan. Semua yang telah kupersiapkan selama ini akhirnya sampai pada titik paling penting. Selain itu, kataku sambil menyerahkan dokumen tersebut kepada calon pembeli. Saya juga telah membuat pernyataan resmi bahwa tidak ada satupun transaksi yang sah tanpa persetujuan saya secara langsung. Salah satu dari mereka menerima dokumen itu dan mulai membacanya dengan serius. Wajahnya perlahan berubah dari yang awalnya netral menjadi penuh pertimbangan. Rekannya ikut mendekat, melihat isi dokumen tersebut dengan seksama. Artinya, lanjutku dengan suara yang semakin tegas. Jika transaksi ini tetap dipaksakan, maka secara hukum itu bisa dianggap tidak sah, bahkan berpotensi menjadi kasus penipuan. Kalimat itu seperti palu yang menghantam keras suasana ruangan. Tidak ada lagi yang bisa dianggap sepele. Semuanya kini jelas dan tidak bisa diputarbalikkan. Suamiku terlihat semakin gelisah. Ia mencoba mendekat, seolah ingin mengambil alih situasi.
Kamu ini berlebihan, katanya dengan nada tertekan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, nggak perlu di depan orang lain seperti ini. Aku menatapnya tajam. Baik-baik, ulangku pelan. Kamu merencanakan menjual rumahku diam-diam, membawa orang lain ke sini, dan sekarang kamu bilang ini bisa dibicarakan baik-baik. Ia terdiam. Tidak ada jawaban. Ibu mertuaku akhirnya angkat bicara, mencoba menyelamatkan keadaan. Kamu ini menantu yang nggak tahu diri. Semua ini juga untuk kebaikan. Untuk kebaikan siapa? Untuk wanita simpanan itu? Kata-kataku membuatnya langsung terdiam. Wajahnya memerah, antara marah dan malu. Sementara itu calon pembeli kini benar-benar terlihat ragu. Mereka mulai menyadari bahwa situasi ini jauh lebih rumit dari yang mereka kira. Salah satu dari mereka akhirnya angkat bicara. Maaf, sepertinya kami perlu mempertimbangkan ulang. Itulah titik di mana semuanya runtuh. Rencana yang mereka susun dengan begitu rapi, kepercayaan diri yang mereka bangun selama ini, semuanya hancur dalam hitungan menit. Tidak ada lagi kepastian, tidak ada lagi kesepakatan. Aku berdiri di sana, menatap semuanya dengan tenang. Bukan karena aku tidak merasakan apa-apa, tetapi karena aku tahu ini adalah hasil dari keberanianku untuk tidak diam. Dan di momen itu, aku menyadari satu hal penting. Kebenaran, jika diperjuangkan dengan tepat, akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk menang. Keputusan calon pembeli untuk mundur seolah menjadi pukulan telak yang langsung meruntuhkan seluruh rencana mereka. Suasana di ruang tamu berubah drastis. Tidak ada lagi pembicaraan hangat, tidak ada lagi senyum penuh keyakinan. Yang tersisa hanyalah ketegangan, rasa malu, dan kehancuran yang nyata di depan mata. Salah satu calon pembeli berdiri lebih dulu, merapikan pakaiannya dengan sedikit canggung. Maaf Bu, sepertinya kami tidak bisa melanjutkan proses ini, ucapnya dengan nada sopan namun tegas. Rekannya mengangguk setuju, lalu mereka berdua perlahan melangkah menuju pintu. Suamiku mencoba menahan mereka. Tunggu dulu Pak, ini cuma salah paham, bisa kita... Namun mereka tidak memberi kesempatan. Lebih baik diselesaikan dulu secara internal, jawab salah satu dari mereka singkat, sebelum akhirnya benar-benar pergi meninggalkan rumah itu. Pintu tertutup. Dan disitulah keheningan yang jauh lebih berat mengambil alih. Aku berdiri diam, menatap ke arah pintu yang baru saja tertutup lalu perlahan mengalihkan pandanganku ke dua orang yang selama ini mencoba menghancurkanku dari dalam. Wajah suamiku kini benar-benar pucat. Tidak ada lagi sikap percaya diri seperti sebelumnya. Ia terlihat kehilangan arah, seperti seseorang yang baru saja terjatuh dari ketinggian yang ia kira aman. Ibu mertuaku pun tak kalah terpukul. Ia duduk perlahan di kursi, wajahnya kaku, matanya tidak lagi berani menatapku. Untuk pertama kalinya, aku melihat mereka benar-benar tidak memiliki kendali. Ini semua gara-gara kamu. Tiba-tiba suamiku meledak, mencoba melampiaskan kekesalannya. Kamu sengaja mempermalukan aku di depan orang. Aku menatapnya tanpa emosi. Mempermalukan? Ulangku pelan. Kamu yang membawa orang asing ke rumah ini untuk menjual sesuatu yang bukan milikmu. Lalu kamu bilang aku yang mempermalukanmu? Ia terdiam sejenak, tetapi jelas tidak punya jawaban. Aku lanjutkan. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Kalau itu membuatmu malu, mungkin karena yang kamu lakukan memang salah. Kata-kataku seperti menamparnya tanpa perlu menyentuh. Ia mengalihkan pandangannya, tidak lagi berani menatapku. Ibu mertuaku mencoba bicara, tetapi suaranya tidak lagi setegas sebelumnya. Kamu ini terlalu berlebihan. Semua ini bisa diselesaikan tanpa harus seperti ini. Aku tersenyum tipis, tetapi tanpa kehangatan. Tidak, jawabku. Kalian yang memilih jalan ini. Dan sekarang, kalian harus menerima akibatnya. Di dalam hatiku, tidak ada rasa kemenangan yang berlebihan. Yang ada hanyalah kelegaan. Kelegaan karena akhirnya aku tidak lagi diam, tidak lagi membiarkan diriku diinjak-injak. Namun, aku tahu, ini belum benar-benar selesai. Aku menarik nafas dalam-dalam,
lalu melangkah sedikit lebih dekat ke mereka. Suasana masih dipenuhi ketegangan. Tetapi kali ini aku yang sepenuhnya memegang kendali. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut. Ada satu hal lagi yang perlu kalian tahu, kataku dengan suara tenang namun penuh tekanan. Suamiku mengangkat wajahnya perlahan, sementara ibu mertuaku menatapku dengan ekspresi waspada. Mereka tahu, apapun yang akan kukatakan selanjutnya, tidak akan ringan. Aku membuka kembali map di tanganku, lalu mengeluarkan satu berkas terakhir. Berkas yang selama ini kusimpan sebagai langkah pamungkas. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Ucapku tegas. Kalimat itu langsung menghantam mereka tanpa ampun. Suamiku terdiam. Matanya membesar tidak percaya. Apa? Suaranya terdengar lemah, jauh dari nada angkuh yang biasa ia tunjukkan. Dan bukan hanya itu, lanjutku tanpa memberi jeda. Aku juga sudah menyiapkan langkah hukum jika kalian mencoba melakukan tindakan ilegal terhadap rumah ini. Ibu mertuaku langsung berdiri. Kamu berani sekali. Aku hanya melindungi hakku. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu kulakukan jika kalian tidak mengkhianatiku. Ruangan kembali sunyi. Kali ini bukan karena keterjukutan semata, tetapi karena mereka benar-benar kehabisan kata. Aku menatap mereka satu persatu. Semua kenangan, semua rasa yang pernah ada, seolah sudah tidak memiliki arti lagi. Yang tersisa hanyalah keputusan yang harus diambil demi diriku sendiri. Kalian tidak hanya gagal menjual rumah ini, tapi juga kehilangan segalanya. Suamiku terduduk lemas. Tidak ada bantahan, tidak ada amarah. Hanya keheningan yang menggambarkan penyesalan yang mungkin sudah terlambat. Ibu mertuaku pun tidak lagi berbicara. Wajahnya kaku, seolah tidak mampu menerima kenyataan bahwa rencana mereka benar-benar hancur total. Aku menutup map itu, lalu menggenggamnya erat. Untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, aku benar-benar merasa bebas. Bukan karena semuanya sudah selesai, tetapi karena aku akhirnya berani berdiri untuk diriku sendiri. Aku berbalik, melangkah meninggalkan ruang tamu itu tanpa menoleh lagi. Di belakangku, tidak ada suara yang memanggil. Tidak ada yang mencoba menghentikanku. Karena mereka tahu, kali ini mereka benar-benar telah kehilangan segalanya.